perkenalkan, nama saya Beatrice Titania Repu, NIM 1967201036, Fakultas FISIP Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan otonomi daerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul selama pelaksanaan otonomi daerah. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, isu-isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi penyelenggaraan otonomi daerah serta implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD sudah ada. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau PKPD baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang atau setelah berakhirnya Orde Baru. Pemikiran terhadap perlunya undang-undang yang mengatur HKPD timbul atas pengalaman selama ini, khususnya berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada daerah, terakhir berupa subsidi atau untuk belanja rutin daerah, dan bantuan berupa inpres atau untuk belanja pembangunan daerah, sering kurang jelas. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah, kabupaten, dan kota dalam undang-undang ini diselenggarakan atas dasar otonomi luas. Kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro. Yang kedua, kebijakan dana perimbangan keuangan. Yang ketiga, kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, kebijakan pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan kelautan, pertambangan, dan kehutanan atau lingkungan hidup. Yang keenam, kebijakan konservasi, dan yang ketujuh, kebijakan standarisasi nasional, sedangkan di tingkat provinsi kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab provinsi, misalnya adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan kehutanan. Isu-isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah. Rapat teknis Raker yang diikuti oleh para asisten dan biro terkait pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Anyer, Provinsi Banten pada 25 Mei 2007 berhasil menginventarisasikan 8 masalah yang mengemukakan dalam praktek penyelenggaraan otonomi daerah. Pemahaman terhadap hal ini memberi landasan terhadap pentingnya penataan hubungan kewenangan dan kelembagaan antara level pemerintahan di pusat, di provinsi, dan di kabupaten kota. Dalam praktiknya, hampir tidak ada negara di dunia yang semua pemerintahannya diselenggarakan secara sentralistis atau sebaliknya diselenggarakan seluruhnya secara desentralisasi. Oleh karena itu, dalam sistem negara, federal maupun kesatuan selalu ada perimbangan antara kewenangan yang diselenggarakan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang secara desentralistis diselenggarakan unit-unit pemerintah daerah yang otonom. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah
mutlak diperlukan untuk dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus dapat digunakan sebagai media rujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering timbul selama pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur mengenai pemberian otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota yang diselenggarakan atas dasar otonomi luas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini berdasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang meliputi ruang lingkup pengaturan tentang prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di daerah, sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan sistem informasi keuangan daerah. Halo teman-teman, saya Beatrix Titania Repu, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Pembangunan Indonesia, ingin mengajak teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk datang ke kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di kampus kami tersedia berbagai macam fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas FISIP atau Ilmu Sosial dan Politik. Jika teman-teman berminat, silakan datang ke kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dadah!